Masih di channel Ani Suryani, masih di pembahasan tentang accounting for income tax. Kali ini kita bahas bagaimana apabila tax rate itu berubah. Peraturan perundang-undangan itu pasti ada masa jedanya. Jadi tidak mungkin tahun ini diumumkan tax rate akan berubah 25%, tahun ini akan berlaku. Maka yang perlu dilakukan oleh perusahaan apabila ternyata di tahun berikutnya ada perubahan beban pajak, perhitungan DTA dan DTL itu mengikuti rate yang baru. Karena DTA dan DTL itu peruntukannya adalah untuk masa depan. Sebagai contoh, ada uang yang dia memiliki kumulatif temporary difference tahun 2016 itu sebesar 300.000 yen. Kalau tax rate yang sekarang dipakai adalah 40%, maka kita bisa menghitung DTL-nya itu adalah 120.000. Tetapi karena adanya perubahan tax rate, maka uang ini harus mempertimbangkan tax rate yang ada di masa yang akan datang. Tahun 2017 dan 2018 dia menggunakan tax rate yang 40%. Kalau 2019 dia ganti 35%, maka diperhitungkan 35%-nya. 2020-2021 dia menggunakan tax rate yang 30%. Nah, dengan adanya perubahan tax rate di tahun 2019 sampai tahun 2021, maka uang itu pada tahun 2016 tidak mengakui DTL sebesar 120.000, tetapi yang diakui sebagai DTL itu adalah yang 108.000 sesuai dengan tax rate yang terjadi di masa yang akan datang. Kita masuk ke contoh yang lain. Misalnya pada tanggal 10 Desember 2018 itu ada pengumuman bahwa income tax rate itu berubah dari 40% menjadi 35%, dan ini berlaku pada Januari 2020. Dan hostel itu dia memiliki temporary difference pada awal tahun 2018 sebesar 3 juta. Maka DTL-nya itu pada tanggal 1 Januari 2018 apabila kita tidak mempertimbangkan perubahan tax rate itu adalah 40% dikali 3 juta, yaitu 1.200.000. Tetapi karena ada perubahan menjadi 35%, maka pada tahun 2020 dan tahun 2021 rate-nya itu harus disesuaikan ke rate yang baru. Jadi di tahun 2019 itu ada 1 juta dikalikan 40%, kita masih menggunakan rate yang lama. Tetapi untuk perhitungan tahun 2020 dan 2021 yang digunakan adalah 35%. Akhir tahun 2018 hostel ini tidak akan mencatat sebesar 1.200.000, tetapi yang dicatat hanya sebesar 1.100.000 yang sudah disesuaikan dengan tax rate yang baru. Tetapi karena hostel ini sudah mencatat deferred tax liability pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar 1.200.000, maka akan terdapat 100.000 perbedaan yang tidak akan bisa diklopkan. Maka apa yang harus dilakukan oleh hostel? Nah, 100.000 ini harus dibalik. Tanggal 31 Desember si hostel ini akan mencatat deferred tax liability sebesar 100.000 dan dikreditkan ke income tax expense sebesar 100.000. Jadi kesimpulannya, apabila terjadi perubahan tax rate di masa mendatang, maka deferred tax itu harus dihitung berdasarkan rate yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi apabila sudah terlanjur dihitung di awal tahun misalkan, kemudian akhir tahun ada pengumuman bahwa tax rate itu berubah, maka di akhir tahun harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengklopkan antara deferred tax yang dihitung dengan rate yang lama dengan deferred tax yang dihitung dengan rate yang baru. Lalu bagaimana kalau perusahaan itu ternyata mengalami kerugian? Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya.